Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Divos, rekan-rekan yang saya hormati. Eh, untuk hari ini kami ingin berbagi mengenai bagaimana cara mengoperasionalkan alat sitasi ya. Dalam hal ini adalah kami menggunakan Zotero, yang mana di dalam Zotero ini memiliki konsistensi kayaknya. Dalam arti tidak, berubah ya, sampai sekarang tidak menjadi satu hal yang sifatnya itu premium, tidak seperti di Mendeley. Dan proses install-nya juga kemarin pas kami coba dalam proses download dan juga install itu tidak memerlukan otorisasi yang, berlibat gitu ya, harus memiliki ini, harus memiliki ini. Tapi, bisa langsung digunakan dan bisa juga langsung dimanfaatkan pastinya. Dan inilah tampilan dari Zotero setelah, kita lakukan proses instalasi. Kemudian yang mau coba kami sampaikan di sini adalah akan kami coba bandingkan dari, metadata-metadata yang ada dari dua database besar yang saling berkompetisi ya pastinya ya, antara Web of Science dan juga Scopus. Di dalam kasusnya kami coba ambil isu mengenai digital library untuk topik, dan dari sini kami ambil pada tahun 2023 sampai tahun sekarang 2024 awal ya. Kemudian kami coba ambil dari region-nya itu adalah Indonesia. Dan begitupun juga yang ada di Scopus. Ini sudah kami coba sesuaikan dari eh, kriteria yang sama ya, seperti yang tadi kami sampaikan di Web of Science. Dan dari data yang didapatkan untuk di Web of Science, ini kecenderungannya lebih sedikit. Ada 18 result saja yang memang dihasilkan ya di dalam Web of Science gitu. Kemudian dari sini juga kami bisa lihat database-database-nya, kategorinya cukup tinggi ya, high impact-nya seperti ini Helion. Kalau untuk di Scopus Helion ini Q1 ya. Tapi memang kita lihat cukup menarik ya dari materi yang disampaikan pada penelitian tersebut. Dan ini lebih beragam, bisa dilihat. POS One juga ada, Kogan Business and Management juga ada. Tapi ini sepertinya terlalu luas ini. Oke, di include dari sisi pengambilan digitalnya yang memang sepertinya kalau kita tanpa melakukan proses kutip cukup meluas ya dari Web of Science. Oke, nah inilah 18 data yang didapatkan. Kemudian untuk Scopus, kami mendapatkan 62 dokumen di sini. 62 dokumen, dan ini pun juga ada beberapa yang agak meluas ya. Bisa kita coba sesuaikan nanti dari sisi subjek karyanya sebenarnya dan juga dokumen type-nya. Tapi kami hanya mau membandingkan dengan data kriterianya seperti yang tadi kami sampaikan. Ini misalnya masuk juga medical things, child free juga masuk di sini. Jadi tidak spesifik ya. Dan ini pun di Helion juga masuk pastinya di Scopus. Baik, kondisi ini juga bisa kita lihat banyak diterbitkan oleh proceeding ya dari I3S
Di sini web of conference, dan ini conference paper. Dan menariknya cukup banyak di sini yang dihasilkan ya. Ini banyak dari conference. Nah, ini yang baru dari Record and Library Journal dari rekan-rekan di Unair. Ini baru masuk Scopus per tahun lalu. Sudah ada metadatanya. Nah, ini juga aib ya. Ini pun juga conference. Jadi kalau dari sisi Web of Science, ini cenderung banyak dari jurnal-jurnal, namun memang cukup meluas. Kalau saya coba ambil tadi Digital Library, dan untuk di Scopus ini lebih beragam keluaran publikasinya, tapi cenderung sepertinya lebih banyak dari proceeding. Dan dari sini bisa kita manfaatkan untuk melakukan proses ekspor, kan. Nah, proses ekspornya bisa kita lakukan di sini, di mark dulu, kemudian di ekspor, dan kemudian bisa kita gunakan dengan menggunakan Notris misalnya. Nah, ini bisa kita pilih, kemudian apa yang memang mau kita ambil ya, atau kita custom semua misalnya. Sexcon juga bisa. Kemudian kita ekspor. Oke, datanya sudah masuk. Dan berikutnya dari Scopus. Untuk Scopus kita freeze di sini. Tapi data ekspornya lebih beragam. Jadi ini perbandingan-perbandingan yang bisa kami sampaikan. Ada funding detail, ada other information juga. Semoga nanti datanya bisa lebih bermanfaat ya. Kami ekspor. Oke, kemudian kami coba buat foldernya ya. Di sini. Oke, kemudian kita import filenya .tris, ambil dari yang sini ya, ini penamaannya ya, ini bawaan, ini save di RECS ya. Kalau ini Scopus, ini langsung penamaan labelingnya Scopus. Copy file, link to file. Kita ambil yang atas dulu. Nah, ini datanya sudah masuk. Ntar kita lihat kualitas datanya. Lihatnya di sini. Nah, ini dia. Saya ambil satu sampling. Scoping Review Digital Workplace. Nah, ini ya. Diambil kayak semacam systematic review ini. Nah, ini data yang dihasilkan. Jadi ada beberapa, walaupun kita sudah ambil banyak proses kriteria untuk diekspor, tapi memang hanya beberapa saja ya. Ada page, series title, dan lain sebagainya yang masih kosong. Kami coba perbanding lagi. Misalnya ini.
sama ya, dominannya kurang begitu banyak metadata yang didapatkan dari Web of Science. Coba kita bandingkan dari Scopus. Oke. Import. Next, ambil yang Scopus. Nah, metadatanya coba ya, misalnya ini lebih beragam. Nah, ini dari konferensi ya. Kemudian yang dari jurnal misalnya tadi itu dari jurnal contohnya mediatization ini ya, dari jurnal lebih lengkap pasti karena itu tadi ya, dari proses ekspor toolsnya mereka lebih banyak, dan mungkin juga di sini dari segi beberapa pemilihan kolom tidak sepenuhnya juga didapatkan sama provider datanya. Saya coba ambil salah satu lagi. Ini jurnal title ya. IEEE. Ini yang Web of Science, yang SafeGrades. Nah, terlihat isu tidak tersedia, short title, arsip. Kemudian yang Scopus, dia lebih banyak ya metadatanya. Jadi ini pembanding awal saja kalau kita mau mendapatkan satu sumber informasi dari dua database besar ya, baik itu Web of Science dan juga Scopus. Dan nanti para pustakawan pastinya juga diharapkan memiliki kompetensi ya di dalam mengelola aplikasi citasi, dan itu juga tertera di dalam SKKNI dari pustakawan ya. Dan ini merupakan tahap awal dari proses mendapatkan database. Kemudian nanti kami akan banyak juga mencoba eksplorasi yang berkaitan sama Zotero sebagai alat bantu di dalam manajemen citasi ataupun referensi yang bisa digunakan secara langsung ya. Dan demikian untuk hasil ekspor dan juga hasil eksplorasi kami berkaitan sama database Scopus dan juga Web of Science untuk bisa diambil di dalam Zotero. Jangan lupa buat di-subscribe dan juga di-share jika materi ini bermanfaat, agar kedepannya kami bisa share kembali yang lebih bermanfaat kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.